Halo semua, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi digital, bilangan biner. Selamat menyaksikan semua. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu komputer? Seperti game konsol, laptop, handphone, bahkan smart TV. Ya, sepertinya sudah tahu semua ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang barang-barang tersebut sudah menjadi bagian dari diri kita kan? Sebelumnya ada yang tahu nggak sih teknologi digital itu apa dan bilangan biner itu apa? Jika belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Jadi, teknologi digital merupakan teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai keinginan seorang pemrogram. Sedangkan untuk kode biner, jadi kode biner hanya terdiri dari dua angka yaitu 1 dan 0 yang melambangkan on dan off atau ya dan tidak. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit atau binary digit dan posisinya mewakili pangkat 2. Sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua sistem bilangan berbasis digital. Setelah mengetahui apa itu bilangan biner, tentunya teman-teman pasti penasaran kan, siapa sih yang menemukan bilangan biner ini? Jadi, sistem biner ini pertama kali ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Jadi, beliau terinspirasi dari filosofi Tiongkok kuno dan mengembangkan sistem 0 dan 1 ini karena ia percaya bahwa kombinasi dua angka tersebut adalah bahasa universal yang paling sederhana untuk menjelaskan logika dan alam semesta. Setelah mengetahui siapa penemu bilangan biner, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana cara kerja bilangan biner pada komputer? Seperti pada slide kali ini, jadi cara kerja bilangan biner pada komputer itu yaitu yang pertama, binary code ini bekerja sebagai sarana untuk mengubah sinyal dari suatu media. Yang kedua, data yang hendak dikirim akan dirubah ke dalam bilangan biner karena komputer hanya mampu membaca angka 1 dan 0. Dan yang ketiga, komputer yang tidak mengenali gambar, warna, suara, bahkan angka-angka yang kita kenali seperti 2, 3, 5, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut data dan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk biner. Untuk yang keempat, dari binary diubah menjadi ASCII untuk tulisan, dari binary diubah menjadi pixel untuk gambar dan video, dari binary diubah menjadi gelombang suara untuk audio. Untuk yang kelima, seperti halnya dengan listrik menjadi kode Morse yang dapat dimengerti oleh komputer. Dan yang keenam, kode Morse akan diubah lagi oleh komputer agar manusia dapat mengerti dengan lebih mudah. Untuk mengetahui kode biner, kita harus paham terlebih dahulu mengenai sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua bilangan biner, yang ketiga bilangan oktal, dan yang keempat bilangan heksadesimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 hingga 9. Jadi berbasis 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 ya 1, 0 atau 10. Terus 11, 12 seperti bilangan yang kita gunakan sehari-hari. Itu merupakan bilangan desimal. Kemudian bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, 0 atau 1. Selanjutnya bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 ya kita kembali lagi ke 1, 0. Kemudian bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16. 0 sampai 9 ditambah huruf A, B, C, D, E, F. Tapi kali ini kita hanya akan membahas bilangan biner. Dan untuk bilangan oktal dan bilangan heksadesimal, teman-teman cukup tahu sampai situ saja ya. Kita hanya akan fokus kepada bilangan biner karena teknologi digital menggunakan perintah kode biner. Nah, jadi bilangan desimal itu merupakan bilangan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bilangan biner itu digunakan dalam pengkodean. Nah, apakah sekarang teman-teman sudah paham mengenai sistem bilangan? Jika sudah paham, yuk kita lanjut ke materi berikutnya.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke kode biner ya teman-teman. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara konversi membagi bilangan desimal dengan 2, basis bilangan biner. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya ditulis. Lalu hasil pembagian dibagi terus dengan 2 hingga hasil baginya kurang dari 2. Hasil konvensi, urutan angka dari hasil bagi terakhir diikuti dengan sisa pembagian dari paling akhir. Nah, agar kita bisa memahami lebih baik, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal untuk kita belajar sama-sama teman-teman. Contoh soal yang pertama, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Rubahlah tanggal lahir, bulan, dan tahun lahirmu menjadi kode biner. A. Tanggal lahir. Tanggal lahir aku 25. B. Bulan lahir aku September yang artinya 9. C. Tahun lahir 2007. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada cara mengubah atau konversi dari bilangan desimal menjadi bilangan biner, sekarang kita akan terapkan di soal yang pertama, yaitu soal A, mengubah tanggal lahir menjadi bilangan biner. Nah, di sini saya sudah membuatkan bagaimana cara mengerjakannya ya teman-teman, sesuai cara konversi yang sebenarnya. A. Tanggal lahir 25. Nah, kita kerjakan ya teman-teman. 25 dibagi 2 itu hasilnya 12, sisanya 1. Dan 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, sisanya adalah 0. Dan 6 dibagi 2 itu adalah 3, maka sisanya adalah 0. Dan untuk 3 dibagi 2 itu adalah 1, maka sisanya adalah 1. Jadi kode biner dari 25 adalah 11001. Nah, sekarang kita lanjut kerjakan yang B ya, bulan lahir. Jadi di sini bulan lahir aku itu bulan 9. 9 dibagi 2 hasilnya 4, sisanya sama dengan 1. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya adalah 0. 2 dibagi 2 adalah 1, dan sisanya adalah 0. Jadi kode biner dari 9 adalah 1001. Nah, selanjutnya kita bahas yang C ya teman-teman, yaitu tahun lahir 2007. Sesuai penjelasan pada slide sebelumnya, cara konversi yang benar itu adalah setiap bilangan desimal dibagi 2 dan sisanya itulah yang menjadi kode binernya. Di sini 2007 dibagi 2 sama dengan 1003, sisanya 1. 1003 dibagi 2 sama dengan 501, sisanya 1. 501 dibagi 2 sama dengan 250, sisanya 1. 250 dibagi 2 sama dengan 125, sisanya 0. 125 dibagi 2 sama dengan 62, sisa 1. 62 dibagi 2 sama dengan 31, sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. Dan 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Jadi, yang menjadi kode biner itu adalah sisa dari pembagian yang telah dibagi tadi. Nah, untuk kode biner dari tahun lahir 2007 yaitu 111101011111. Nah, jadi kode biner dari tanggal, bulan, dan tahun lahirku adalah 25 basis 10 sama dengan 11001 basis 2. Nah, untuk bulan lahirku 9 basis 10 sama dengan 1001 basis 2. Dan untuk tahun lahirku 2007 basis 10 sama dengan 111010111 basis 2. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan contoh soal ini?
Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulangi videonya ya. Tetapi jika teman-teman sudah paham tentang penjelasan dari saya, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konversi huruf ke kode biner. Kode biner untuk setiap huruf terdiri dari 8 angka digit biner. 3 angka biner pertama menunjukkan jenis huruf 010 untuk huruf besar kapital dan 011 untuk huruf kecil. Jadi ketika nanti ada contoh soal dan untuk mengubah, misalnya nama Naila, N-nya huruf besar. Nah, jika huruf besar kita awali dengan kode biner 010 dan untuk A-nya huruf kecil kita awali dengan 011. Sudah paham teman-teman? Dan 5 angka biner berikutnya dikonversi menjadi bilangan desimal dan kemudian dikonversi lagi menjadi huruf sesuai urutan abjad. Untuk mengetes pemahaman kita mengenai konversi huruf ke kode biner, kita memerlukan contoh soal. Nah, di sini Naila sudah menyiapkan contoh soalnya, teman-teman. Jadi, yuk kita bahas bersama. Nah, di sini contoh soal mengubah huruf menjadi kode biner. Contoh soal yang kedua yaitu rubahlah nama panggilanmu Naila menjadi kode biner. Nah, jadi di sini N itu adalah huruf besar dan kita bisa lihat di tabel yang ada di samping ya teman-teman. N. Nah, huruf N itu bilangan desimalnya ada di urutan berapa ya? Nah, setelah dicek-cek ternyata N itu ada pada bilangan desimal yaitu 14. Nah, untuk cara mengerjakannya yaitu kita ulangi cara pengerjaan pada contoh soal sebelumnya ya, yaitu contoh soal pertama, mengubah bilangan desimal menjadi kode biner. Setelah menemukan huruf N itu bilangan desimalnya 14, selanjutnya kita bagi angka 14 dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya adalah 0. Dan 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya adalah 1. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1, dan sisanya adalah 1. Jadi, kode biner dari huruf N adalah 1, 1, 1, 0. Nah, selanjutnya huruf A. Jika kita melihat pada tabel, huruf A itu terletak pada bilangan desimal yang pertama. Jadi, A itu sama dengan 1. Kita tidak perlu mencarinya lagi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke huruf Y ya teman-teman. Jika kita lihat di tabel, Y itu terletak pada bilangan desimal ke-25. Untuk mengubah Y menjadi kode biner, kita menggunakan contoh cara seperti sebelumnya, yaitu 25 dibagi 2 sisanya 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisanya 0. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisanya 0. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisanya 1. Jadi kode biner dari huruf Y adalah 1, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya adalah mengubah huruf L menjadi kode biner. Jika kita lihat pada tabel, L itu terletak pada bilangan desimal yang ke-12. Jadi, kita gunakan cara seperti sebelumnya ya teman-teman. 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 1. Jadi, kode biner dari L adalah 1, 1, 0, 0. Selanjutnya adalah mengubah huruf A menjadi kode biner. Jadi jika kita lihat dari tabel, bilangan desimal dari A itu adalah 1. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi ya teman-teman. Jadi A itu kode binernya adalah 1. Nah, untuk menentukan kode biner dari kalimat Naila, kita harus mengingat konvensi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama tadi, kode biner harus terdiri dari 8 digit. Jika kurang, kita
kita boleh menambahkan 0 di tengah-tengahnya. Misalnya contohnya 1 yang N. Jadi yang N ini kan tadi kode binernya dari 14 itu adalah 1110. Nah, kita ingat lagi, bila huruf kapital menggunakan 010. Jadi N itu kan huruf besar. Jadi penyusunan yang pertamanya itu awalnya yang pertama kita gunakan 010, kita tambahkan dengan 1110. Nah, kan di sana jumlahnya masih kurang dari 8 ya, teman-teman. Nah, karena masih kurang dari 8, kita hitung berapa sih banyaknya setelah digabungkan. Jadi banyaknya adalah 7. Nah, kita bisa tambahkan 010 ditambahkan 0 jadinya 1110. Jadinya itu 01001110. Nah, sudah paham teman-teman? Jika huruf kecil cukup ganti awalan kode binernya itu menggunakan 011. Nah, jika sudah paham, jadi kode biner dari Naila adalah 01001110, 01100001, 01110001, Nah, jadi itulah kode biner dari kalimat Naila ya teman-teman. Jika belum paham bisa mengulang videonya ya agar bisa lebih paham. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran kan apa sih manfaat dari bilangan biner atau kode biner itu? Apa sih kegunaannya dalam kehidupan kita? Jadi, manfaat kode biner itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerjemah perintah kita ke mesin, menjadi jembatan agar perintah manusia bisa dimengerti oleh alat elektronik melalui aliran listrik, nyala dan mati. Yang kedua, penjaga keamanan data, memastikan semua file foto dan dokumen tersimpan dengan rapi dan aman di dalam memori perangkat tanpa tertukar. Dan yang ketiga, mesin pengelola informasi super cepat, memungkinkan kita bisa buka aplikasi, main game, atau kirim pesan secara instan karena sistemnya yang sangat ringkas. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kode biner dan kegunaannya di hidup kita teman-teman. Sekarang pasti teman-teman sudah mengetahui kan apa itu kode biner, bagaimana cara pengerjaan kode biner, serta manfaat-manfaat kode biner. Jika teman-teman masih belum paham tentang materi atau penjelasan yang saya berikan, teman-teman bisa mengulangi videonya hingga teman-teman paham ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan biner adalah pahlawan di balik layar dunia digital kita. Meskipun kita hanya melihat gambar atau tulisan di layar, di dalamnya ada jutaan angka 0 dan 1 yang bekerja sama. Mereka bekerja sama untuk memudahkan hidup kita. Tanpa biner, teknologi yang kita pakai sehari-hari tidak akan pernah bisa sepintar sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan pembahasan dari video Naila. Bye-bye.